Kadang-kadang cara Tuhan menolong bukan meredakan badainya. Ini menurut saya breakthrough. Tuhan langsung bawa Anda sampai ke seberang. Terjadi percepatan. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Jadi saudara percaya kalau hari ini doa saudara belum dijawab, bersyukurlah. Amin. Tuhan tahu kok yang terbaik dan dia tidak akan pernah terlambat. Ini yang saya takutkan. Tuhan berterus terang nanti. Anda buka Yohanes pasal yang ke-6. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 kita lihat ayat yang ke-21 saudara. Anda akan temukan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan apa saudara? Seketika itu juga seketika ini Yesus baru mau dinaikkan loh. Baru mau dinaikkan. Baru mau, berarti belum naik ya. Nangkep saya belum masuk nih satu kaki ke dalam perahu. Mereka baru, ayo Yesus gitu kan. Belum masuk kakinya ke perahu. Alkitab menuliskan seketika itu, bukan badai berhenti loh Bapak Ibu. Seketika itu mereka sampai ke seberang. Menurut saya, ini penafsiran saya, namanya penafsiran, ayatnya enggak ada. Karena ada orang itu tanya, mana ada ayatnya gitu kan. Enggak ada ayatnya, namanya juga penafsiran. Kalau salah ya bisa terjadi, namanya juga penafsiran. Menurut saya, seketika itu juga perahu sampai ke pantai. Menurut saya ini kok kayak teleport ya. Anda ngebayangin enggak? Posisi mereka ada di tengah, seketika itu juga tiba-tiba lo udah nyampe. Saya mau bilang, kadang-kadang cara Tuhan menolong bukan meredakan badainya. Ini menurut saya breakthrough. Tuhan langsung bawa Anda sampai ke seberang. Terjadi percepatan. 9 jam seperti terbuang, Tuhan sanggup meridim waktu. Tuhan sanggup melakukan percepatan. Tetapi Anda lihat kalau Tuhan mau, cuman begini aja, gampang. Amin saudara. Kalau Tuhan mau, badai yang Anda hadapin sekarang, mungkin badai itu tetap ada, tetapi saudara sampai ke seberang dalam sekejap. Tuhan bisa lakukan. Tapi kenapa Tuhan izinkan 9 jam? Anda buka kitab Pengkhotbah saudara. Saya mengajak kita melihat Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Saudara percaya Tuhan sayang sama kita? Amin. Kalau Tuhan sayang, pasti Tuhan punya sesuatu bukan sekedar memberi materi. Setuju Bapak Ibu? Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Alkitab menuliskan begini di dalam kitab Pengkhotbah saudara. Firman Tuhan menuliskan bahwa ada sesuatu skenario yang saudara dan saya tidak tahu. Ia membuat, perhatikan kenapa Tuhan biarkan 9 jam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam terjemahan lain tulisannya itu begini. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Jadi saudara percaya kalau hari ini doa saudara belum dijawab, bersyukurlah. Amin. Tuhan tahu kok yang terbaik dan dia tidak akan pernah terlambat. Tapi ada sesuatu yang Tuhan lagi bangun di dalam saudara yang sifatnya kekal. Tuhan membangun kekekalan. Apa yang sifatnya kekal? Ini yang Tuhan bangun. Saudara ada satu ayat yang saya paling takut terjadi dalam hidup saya. Coba kita buka Matius pasal yang ke-7. Ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Alkitab bilang begini, bukan orang yang berdoa Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Berarti saudara dan saya semua yang berseru kepada Tuhan
Belum tentu loh menurut ini. Belum tentu loh. Ini ayatnya. Karena orang bilang sekali selamat tetap selamat. Mungkin saya punya pandangan yang berbeda ya. Karena menurut ini Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Belum tentu yang berseru Tuhan. Lanjut, lebih jauh lagi ayat 22. Pada hari terakhir, nah ini serem. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami, Bapak Ibu bernubuat? Saya bernubuat. Bapak Ibu pernah bernubuat? Ada yang pernah, ada yang enggak pernah. Dan mengusir setan demi namamu. Pernah mengusir setan? Pernah, saya juga pernah diusir setan. Saya masih ingat waktu teenager, waktu remaja saya mulai bergabung dengan gereja. Saya diajak doa pelepasan. Yang doa pelepasan itu ada sekitar 6-7 orang Pak. Yang doakan. Jadi yang didoakan pelepasan ini anak muda, perempuan. Dia bisa matanya tuh berdelik-berdelik begini. Terus berbaring di lantai. Ya saya diajarin, ya ikut aja. Pokoknya kan nengking. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya saya enggak ngerti. Tiba-tiba yang doakan ini kan 6. Yang didoakan pelepasan ini berdiri Pak. Enggak tahu gimana kita nih kok ya bodoh banget waktu itu ya. Bisa ada silet loh, cutter di dekat ruangan. Jadi kalau Anda doa pelepasan hati-hati ya. Singkirkan barang-barang berbahaya. Tiba-tiba dia bisa ambil cutter. Lalu yang dikejar saya. Ada 6. Dia jatuh cinta sama saya. Anda tahu di seluruh ruangan retir saya lari-lari dikejar. Tolong, tolong. Nggak sempat dalam nama Yesus. Sudah panik, tolong, tolong. Jadi saya pernah juga ngalamin diusir setan saudara. Jadi saya pernah ngalamin dikejar setan ini saudara ya. Nah Anda pernah ngusir setan. Oke. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lalu ayat 23, Anda perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang saya takutkan. Tuhan berterus terang nanti. Saya berdoa, jangan Tuhan berterus terang nanti. Berterus teranglah sekarang. Jadi ketika ada apa-apa, saya boleh diselamatkan lebih dulu. Saudara, ini yang Tuhan bangun. Kenapa kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan langsung dijawab cepat? Karena Tuhan sedang membangun hati saudara supaya sampai akhir itu berkenan kepada Tuhan.